Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam, Ibu Nurlela. Silakan masuk, Ibu. Iya, terima kasih Pak. Apa kabar Pak siang hari ini? Alhamdulillah Sudah sehat. makan Ibu Pak? Nurlela bagaimana? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ibu Nurlela bagaimana kabarnya, sehat? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Oh iya Pak, saya sengaja pada siang hari ini menghadap dengan Bapak nih. Ada apa tuh kira-kira, Bu ya? Ya, Saya jadi senang loh ditanyain sama Ibu Nurlela. iya, saya ingin memberikan ide baru dalam pembelajaran Pak. Begitu. Saya melihat dalam pembelajaran saat ini para guru selalu dan masih monoton dengan strategi pembelajaran ceramah, tanya jawab, begitu loh Pak. Ya. Apa itu kira-kira ide baru yang Ibu ingin sampaikan, Ibu? Ya, ide baru yang ingin saya sampaikan begini Pak. Saya membaca sebuah konsep tentang marketplace activity. Ya. Ya. Jadi market itu kan pasar Pak. Ya, place itu tempat. Jadi activity itu adalah aktivitas gitu. Ya. Jadi bisakah terbayang dalam pikiran Bapak kira-kira apa yang saya maksudkan? Jadi rencananya yang ingin Ibu lakukan seperti apa nih gambarannya, Bu? Begini. Saya ingin dalam pembelajaran itu dikarenakan sebelumnya tuh kita tidak melaksanakan pembelajaran secara kooperatif gitu ya. Jadi terkadang first to first aja, satu arah saja, dan tidak melibatkan semua anak didik gitu. Akhirnya saya merenung marketplace activity yang ingin saya terapkan adalah bagaimana dalam pembelajaran minggu depan tentang perekonomian dalam Islam, saya melaksanakan strategi ini Pak. Rencana saya dalam melaksanakan strategi ini, saya akan membagi kelompok Pak, anak-anak tadi. Dari 30 orang tadi Pak, itu rencana saya akan saya bagi kepada 6 kelompok gitu. 6 kelompok ya Bu ya? Ya. Iya. Jadi marketplace activity ini suatu gebrakan dari Ibu Nurlela ya. Tujuannya untuk ke pembelajaran individu kah atau seperti apa nih apanya Bu? Untuk keseluruhan sekolah atau bagaimana nih? Ya. Saya akan mencobakan dulu Pak ini di kelas ya kan, ini di kelas saya di pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA. Jikalaulah ini berhasil Pak, maka saya akan memberikan nanti ya pengalaman terbaik saya ini dengan guru-guru di sekolah gitu Pak. Karena saya melihat Pak, begitu. Saya melihat dan memantau kalau pembelajaran kita masih monoton gitu loh Pak. Rata-rata di sekolah saya itu gitu kan, sekolah kita ini. Nah, bagaimana tuh menurut Bapak? Saya sangat setuju sekali dengan kemampuan dan juga kreativitas Ibu Nurlela. Meskipun seorang guru agama, tetapi IT-nya sangat luar biasa. Itu yang menjadi Ibu Nurlela ini adalah seorang guru inspirasi di sekolah kita ini, Bu. Jadi saya berharap juga nanti apa yang Ibu lakukan ini nantinya bisa Ibu kolaborasikan bersama
guru-guru kita yang ada di sekolah ini. Dan pun nanti kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di luar sekolah, saya siap mendukung Ibu apapun yang bisa saya lakukan selaku kepala sekolah, Ibu. Nah, Pak, dalam Ya. pembelajaran marketplace activity ini, Pak, nanti Ya. kelebihannya itu, Pak, saya melihat ya, ketika anak-anak sudah kita kelompokkan menjadi 6 kelompok, Pak, mereka ini kita tugaskan, Pak. Kita tugaskan terhadap sebuah pengetahuan yang ingin digali gitu. Nah, dari mana mereka menggali ini? Ya, boleh Pak dari internet begitu ya. Nah, kemudian kita buat sebuah LKPD Pak, nanti tiap kelompok tadi. Nah, mereka menggali melewat internet, lewat buku-buku, lewat koran yang mereka sudah persiapkan Pak dari rumah begitu. Iya. Jadi Pak, nanti setelah itu Pak, mereka mendapatkan informasi tentang ilmu pengetahuan yang diberikan kepada kelompok masing-masing tadi. Mereka ini Pak, nanti mencar gitu Pak ke kelompok lain gitu. Nah, memencar itu mereka menjual produk pengetahuan mereka kepada kelompok lainnya begitu loh Pak. Nah, di situ kan kita bisa bayangkan ya Pak, kalau bagaimana anak-anak itu bisa berkreativitas dengan semua kelompok mereka begitu. Iya, betul. Nah, ketika itu juga Pak, nanti setelah mereka menjual produk mereka Pak, sesi terakhirnya mereka akan mempresentasikan Pak hasil dari penjualan produk mereka tadi begitu loh Pak. Wah, saya rasa ini sangat seru Pak, begitu. Iya, saya pun sangat tertarik. Ya, betul Bu. Saya sangat tertarik dengan apa ide-ide Ibu Nurlela ini. Ya, pokoknya saya siap mendukung Ibu Nurlela dalam segala hal apapun, baik itu pendanaan, baik pun apapun. Pokoknya saya siap mendukung Bu Nurlela dengan kreativitas, dengan ide-ide gagasan dari Ibu Nurlela ini. Saya selaku kepala sekolah sangat tertarik dan saya akan membantu Ibu dalam kegiatan ini nanti, Ibu. Jadi Pak, mengapa saya berpikir seperti itu Pak? Begini, karena kita di kurikulum Merdeka ini kita harus Pak ya mengembangkan profil pelajar Pancasila begitu ya. Betul. Salah satunya adalah bagaimana bisa mengembangkan kreativitas berpikir gitu. Kreativitas berpikir siswa. Untuk itu kita harus bisa memberikan pemantik kepada mereka Pak. Ya kan? Nah, bagaimana kita bisa membangkitkan semangat anak didik tadi agar bisa untuk berpikir kritis terhadap suatu permasalahan atau suatu ilmu begitu. Iya, betul. Wah, memang luar biasa. Pokoknya saya sangat tertarik dengan ide-ide gagasan Ibu Nurlela ini. Apa kira-kira mungkin yang bisa ataupun yang ingin Ibu lakukan? Saya siap membantu, saya siap melakukan upaya-upaya untuk hal-hal yang ingin Ibu lakukan, Ibu Nurlela lakukan. Mungkin selanjutnya. Masya Allah Pak, luar biasa. Sebetulnya saya ini adalah tipe guru yang sangat membanggakan kepala sekolah. Kepala sekolah seperti Bapak. Mengapa? Ya, dengan ide yang saya munculkan, Bapak selalu untuk mendukung saya, ya, untuk melakukan hal-hal terbaik, inovasi terbaik di sekolah, ya. Untuk itu, Pak, saya minta izin dan minta dispensasi nih sama Bapak. Untuk pembelajaran minggu depan, anak saya boleh membawa handphone ya Pak, begitu. Oh iya boleh. Selama dalam kegiatan Ibu tidak ada yang pokoknya bisa Ibu mengatasi ataupun memanage siswa atau murid-murid Ibu, insya Allah saya mengizinkan selama hal itu untuk kepentingan pembelajaran ya Bu ya. Iya Pak. Jadi untuk itu Pak saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Terakhir
Kiranya ada yang Bapak mau tanyakan? Ya, saya pun cukup senang sekali dengan gagasan dan ide yang Ibu sampaikan. Pokoknya Ibu jangan pikirkan hal-hal yang masalah-masalah lain tentang pendanaan dan yang lain sebagainya. Yang penting kegiatan Ibu laksanakan selama di sekolah. Saya siap mendukung Ibu. Semoga Ibu sukses dan juga saya berharap Ibu bisa membantu guru-guru yang lainnya dalam berkreasi. Terima kasih Ibu ya, Bu Nurlela. Insya Allah Pak Kepsek, saya siap untuk membantu para guru ya dengan nanti adanya pengalaman pembelajaran baru ini. Semoga saja nanti pembelajaran ini bisa juga nanti diterapkan dalam bidang studi lainnya Pak, begitu Pak. Insya Allah Pak ya, sama-sama kita semoga saja pembelajaran ini bisa menjadi suatu pembelajaran yang bukan hanya ya paikem Pak, bukan hanya menarik ya Pak ya, menarik, tetapi juga mampu membangkitkan kreativitas siswa. Begitu. Nah, demikian ya Pak ya, demikian yang saya sampaikan ke Bapak. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Pak sekali lagi, terima kasih. Semoga sekolah kita nantinya bisa berkembang dengan dukungan Bapak ya. Kemudian dengan kebijakan-kebijakan yang Bapak berikan, semoga saya juga berada dalam kondisi sehat walafiat untuk senantiasa bisa mengembangkan ya keilmuan yang kita peroleh step by step, baik di luar maupun di dalam begitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi kedua kami akan menampilkan sebuah demonstrasi terkait dengan pelaksanaan kucing. Sebagai coachnya adalah Bapak Yusri Ramadan dan saya sebagai coachnya dalam kegiatan kucing kali ini. Silahkan Pak Yusri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, boleh saya masuk Ibu? Iya, silahkan Pak masuk dan sit down, please. Terima kasih Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah nih, tetapi akhir-akhir ini saya begitu sangat sibuk nih Pak Yusri. Bagaimana ya, tidak ya? Pokoknya Ibu jaga kesehatan, jangan sampai sakit nanti Ibu. Kami jadi jadi nggak enak kalau seandainya Ibu sakit Bu. Kami sedih jadinya Bu kalau Ibu sakit nanti. Iya, alhamdulillah dengan semangat, insya Allah kita sehat selalu ya Pak. Oke Pak Yusri, kira-kira ada apa ya Pak mau menghadap dengan saya pada siang hari ini? Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Kepsek. Di sini saya ingin minta bantuan Ibu gitu. Yang mana saya beberapa hari ini merasa kewalahan Bu menghadapi salah seorang siswa saya yang di kelas itu setiap hari sedang mengajarkan setiap saya memberikan materi, setiap saya melakukan bimbingan konseling, bimbingan individu juga klasikal, ada anak ini yang sering dia mengalihkan perhatian. Terkadang anak ini berbicara dengan temannya, kemudian ada juga mengganggu temannya, kemudian ada juga anak ini sering permisi Bu keluar. Jadi membuat saya di dalam penyampaian materi saya sering terputus-putus dalam penyampaian saya. Kenapa? Sewaktu saya mau menyampaikan materi ini, tahu-taunya dia permisi. Kemudian fokus saya
hilang lagi. Kemudian pas saya menyampaikan materi lagi, dia masuk dan mengganggu temannya lagi. Nah, itulah Bu yang masalah yang saya hadapi Bu, di salah satu siswa atau murid saya Bu di kelas. Kira-kira apa saya ini kurang bagus ya Bu ya dalam mengajar atau bagaimana nih kira-kira nih Bu? Langkah yang bisa saya lakukan nih Bu ya. Iya. Begini Pak Yusri. Ya Bu. Kira-kira selama dalam pembelajaran Pak Yusri bersama anak-anak, Pak Yusri sudah melakukan apa untuk mengalihkan perhatian anak-anak tadi, ya, agar perhatiannya penuh terhadap Bapak begitu? Iya, pernah saya lakukan Bu, semacam apa namanya itu ice breaking, menambah semangat dalam belajar di kelas. Terkadang saat saya melakukan ice breaking, anak yang satu ini Bu dalam ice breaking tuh dia malah bergurau Bu, malah dia asik main-main. Padahal ice breaking yang saya lakukan itu seperti menyebutkan nama temannya, menyambung kata yang saya lakukan Bu ya. Di dalam bimbingan kelompok saya lakukan menyambung kata. Yang malahan yang anak yang satu ini Bu itu di luar konteks pembelajaran yang disampaikannya. Bahkan maaf bicara ya Bu ya, terkadang ada yang omongan-omongan ataupun ucapannya itu yang sudah negatif gitu Bu. Wah. Lantas tindakan apa yang sudah Bapak lakukan buat anak yang melakukan hal negatif tadi? Iya, tindakan yang saya lakukan pernah saya pertama menegur, tentu itu saya tegur Bu ya. Si Riko, tolonglah anak ya, perhatikan Bapak, jangan ribut, kemudian jangan mengganggu temannya. Sekali, 2 kali, 3 kali udah saya peringatkan terus Bu. Kemudian juga pernah saya saya ajak si Riko ini sebagai tutor teman sebaya gitu dalam kelompoknya biar dia lebih semangat lagi. Tetapi malah dia mengajak teman-teman satu kelompoknya untuk ribut Bu. Nah, itulah upaya-upaya yang saya lakukan. Iya. Dalam pandangan Bapak, situasi yang ideal itu seperti apa sih? Kalau menurut saya situasi yang ideal nih dalam pembelajaran mungkin murid saya memahami apa materi yang saya sampaikan, kemudian saya ingin murid saya ini bisa memahami dan dalam kelas dalam keadaan tenang, tidak ada yang mengganggu temannya, tidak ada yang ribut-ribut, tidak ada yang buat rusuh gitu Bu. Tetapi akibat dari satu orang ini semuanya bersorak gitu Bu, bersorak akhirnya heboh gitu kan. Pernah saya lakukan seperti ini Bu, kalau memang kalian ingin heboh, ayo kita menyanyinya saja saya ajak nyanyi-nyanyi Bu. Seperti menyanyi lagu-lagu Melayu saya ajak gitu kan, biar heboh. Tetapi anak yang satu ini malahan nyanyi yang sembrono lah nyanyinya gitu kan. Jadi saya merasa upaya saya ini kok nggak berjalan lancar gitu. Nggak bisa saya, apakah saya ini kurang mampu atau bagaimana mungkin ya Bu ya, sebagai seorang guru gitu. Saya yakin ya Pak Yusri mempunyai kompetensi. Jadi gitu, kalau kan? posisi ideal itulah yang saya inginkan Bu, siswa saya memahami. Baik. Kira-kira bagaimana tuh Bu ya? Ya, begini Pak, sudahkah Bapak melakukan perbuatan lain? Tindakan-tindakan lain buat anak didik Bapak, punya ide-ide terbaru nggak kira-kira untuk menghadapi permasalahan ini? Rencana ya Bu ya, kalau rencana ide-ide saya ingin melakukan suatu bimbingan konseling di luar kelas gitu ya Bu ya. Mungkin ini ada penuh risiko juga sedikit. Saya sampaikan dulu mungkin risikonya Ibu ya. Kalau seandainya bimbingan di luar kelas dan di dalam kelas.
Kalau di luar kelas begini, Bu, itu kan kita kan menjaga kerahasiaan. Umpamanya kita membahas permasalahan ini, kita harus menjaga kerahasiaan bimbingan ini. Jangan sampai kelas lain mengetahui apa permasalahan yang dihadapi oleh kelas ini, gitu, Bu ya. Nah, jadi kalau seandainya saya lakukan di luar, itu yang saya takutkan, Bu, nanti didengar oleh kelas lain, oh berarti kelas ini penuh dengan masalah ini gitu. Uh, jadi salah satu solusi saya rencana mengajak belajar di alam terbuka, Bu. Kira-kira gimana ya? Wah, Apakah itu saya sangat senang tuh Pak kalau Bapak melaksanakan pembelajaran di alam terbuka, ya kan? Benar Iya, kan? Bu. Iya, Bu, Kira-kira betul. kira-kira dalam pandangan Bapak nanti ketika Bapak melakukan pembelajaran di alam terbuka, bagaimana dalam pandangan Bapak nanti? Situasi yang akan terjadi gitu. Iya. Saya rencananya kan di alam terbuka, kebetulan kan di sekeliling sekolah kita ya, bukan ada pohon-pohon sawit ya, Bu ya, di sekeliling Ya, sekolah kita ini ada pohon sawit. Nah, itu rencana saya di bawah-bawah pohon sawit itu kebetulan kan dalam gudang kan ada terpal-terpal waktu kita berkemah kemarin, Bu. ya. Kan nanti itu terpal itu akan saya gunakan untuk alas tempat duduk murid-murid saya, Bu. Nah, jadi saya bentangkan di bawah pohon sawit. Nanti kami akan duduklah di situ di bawah pohon sawit tersebut, Bu, gitu. Nah, sambil melakukan bimbingan yang saya lakukan gitu, Bu. Iya. Itu saya rasa Pak Yusri ide yang luar biasa sekali itu Pak Yusri. Ya. Bukan Ya, hanya mungkin untuk pembelajaran dengan Pak Yusri aja, mungkin nanti juga dengan pembelajaran bidang-bidang studi lainnya begitu. Ya kan? Kebetulan kan dalam profil pelajar Pancasila kan dalam proyek kan kita ada melakukan kegiatan-kegiatan di luar kelas ya, Bu ya. Iya. Jadi sembari itu sebelum saya melakukan bimbingan di tempat alam terbuka, terlebih dahulu saya akan mengajak murid-murid saya ini seperti semacam bersih-bersih gitu kan, mengutip sampah yang ada yang dilewati menjelang tempat bimbingan konseling di alam terbuka tersebut gitu, Bu. Jadi ada nilai positifnya membersihkan sampah-sampah menjelang ke tempat bimbingan konseling itu, Bu, gitu. Iya. Ide Pak Yusri ini saya terima dan tetap lanjutkan untuk kegiatan ini. Untuk itu Ya, Pak Yusri, bagaimana komitmen Pak Yusri ya terkait dengan kegiatan ini nantinya dalam pelaksanaannya? Silakan Pak Yusri. Saya berkomitmen agar nanti kegiatan saya ini yang pertama tentunya mendapat dukungan dan support dari Ibu selaku kepala sekolah saya, bahwasanya kegiatan ini akan saya lakukan berkelanjutan gitu. Jadi bukan hanya di kelas ini saja, tetapi di semua kelas akan saya lakukan ini. Kemudian juga bimbingan ini bertujuan juga untuk menambah suasana baru gitu di kelasnya masing-masing gitu. Sehingga dengan adanya ini saya yakin siswa-siswa merasa senang, kemudian juga apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa baik itu di rumah dan di sekolah, mereka akan plong dengan belajar di luar kelas ataupun di alam terbuka ini, Bu, kira-kira. Seperti itu mungkin komitmen yang ingin saya sampaikan gitu, Bu. Iya. Apa yang Pak Yusri hajatkan untuk sekolah kita ini adalah untuk kebaikan kita semua, bukan hanya untuk kebaikan Pak Yusri, tetapi juga untuk kebaikan kita sekolah, kebaikan semua guru ya. Nih, saya selaku kepala sekolah sangat mendukung sekali apa yang Pak Yusri inginkan. Ide-ide inovatif, kreatif, ini memang sengaja saya coba untuk memberikan semangat kepada para guru yang senantiasa untuk berkembang. Mengapa? Karena kita adalah sekolah yang saat sekarang memang sudah memasuki sekolah
zaman digital, kemudian pembelajaran berpeserta. Terima kasih Pak Yusri. Ya, terima kasih Ibu atas ya mau mendengarkan keluhan dan juga bantu saya Ibu. Oke Pak Yusri, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu, sudah selesai? Sudah Ibu. Oh iya, silakan masuk ke main room ya. Yang ini ditutup Ibu? Iya.